pandemi COVID-19 sampai dengan tanggal 20 April 2020 pada pukul 12 WIB. Seperti kita pahami bahwa gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ditugaskan untuk mengkoordinasikan kementerian lembaga, dunia usaha, dan seluruh potensi di masyarakat, baik yang berada di pusat oleh gugus tugas penanganan COVID-19 pusat maupun yang berada di daerah melalui gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten. Tugas yang dilaksanakan oleh gugus tugas ini adalah dalam rangka untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan fokus pada upaya untuk membendung penyebaran COVID-19. Ada 6 arahan Presiden yang dijadikan pegangan bagi gugus tugas ini. Yang pertama yaitu pengujian sampel secara masif dan dengan pelacakan yang agresif. Kita bersyukur kemarin kita sudah mendapatkan kembali 20.000 kit untuk pemeriksaan sampel. Yang sudah barang tentu hasil ini sangat penting untuk kita, karena ini akan menentukan langkah selanjutnya, baik dalam konteks tracing, baik dalam konteks perawatan rumah sakit, maupun dalam konteks isolasi. Kemudian layanan konsultasi medis sudah diutamakan untuk tidak datang ke rumah sakit, karena ini akan mengurangi risiko bertumpuknya orang di rumah sakit yang memungkinkan terjadinya penularan. Kita berharap bahwa sebagian besar masyarakat bisa melaksanakan konsultasi medis ini dengan menggunakan teknologi, yaitu menggunakan layanan telemedicine yang telah tersedia di banyak tempat. Kemudian kita diperintahkan juga untuk melakukan komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan kepada semua pihak untuk memahami bagaimana seharusnya bersikap, untuk memahami sebaiknya seperti apa bertindak di dalam upaya yang terintegrasi untuk membendung sebaran COVID-19 ini. Kemudian beberapa daerah sudah menyatakan PSBB, sudah barang tentu akan banyak peraturan-peraturan daerah yang dikeluarkan, yang harus dipatuhi oleh semua warga yang berada di area tersebut. Tujuannya adalah untuk segera bisa menghentikan sebaran epidemiologis yang semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin menyebar ke daerah yang lebih luas, yang disebabkan karena ada penularan lokal. Oleh karena itu penegakan hukum dengan bantuan aparat negara, ini ditujukan agar masyarakat dapat berdisiplin dan kemudian bisa mematuhi secara baik, agar keinginan kita bersama untuk membendung sebaran COVID-19 ini bisa dihentikan. Oleh karena itu, ini menuntut masyarakat bisa tenang berada di rumah, bisa tenang untuk tetap tinggal di rumah. Dibutuhkan adanya jaminan kepastian arus logistik yang lancar, baik dari pusat sampai ke daerah, baik dari gudang-gudang logistik sampai dengan ke para penerimanya. Pemerintah telah merumuskan beberapa kebijakan stimulus ekonomi yang tentunya kita berharap bahwa ini menjadi betul-betul tepat sasaran dan fokus pada pemutusan rantai penularan COVID-19. Saudara-saudara, COVID-19 hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong. Mari menggunakan masker. Mari disiplin menjaga jarak. Mari disiplin menghindari kerumunan. Hal tersebut harus dilakukan secara bersama dan terus-menerus. Tidak boleh terputus. Masyarakat Indonesia sudah semakin banyak yang memahami anjuran untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Aksi-aksi solidaritas
dengan menolong sesama dalam masa sulitan ini adalah sikap yang terpuji. Tidak saja peduli dengan cara mengatasi COVID-19, namun juga peduli agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk membantu kemanusiaan. Sikap gotong royong sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Bila mana ada warga yang bergejala COVID-19 dan harus mengisolasi diri, maka kita berharap harus juga saling membantu dan tidak mengucilkannya. Bisa juga membantu tetangga dengan membeli produk-produk yang dijual. Keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Kerjasama semua perangkat RT, RW, desa, sampai dengan bagaimana mereka melaksanakan isolasi mandiri baik perorangan maupun dalam kelompok. Dan kepatuhan dalam menerapkan PSBB. Upaya ini akan selalu kita perkuat dengan melaksanakan penelusuran kontak dekat atau kontak tracing yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang juga dibantu oleh aparat pemerintahan setempat dan juga dilakukan pengujian sampel secara masif. Oleh karena itu saudara-saudara, kami berharap untuk tetap dapat mengikuti informasi yang benar tentang COVID-19 ini. Beberapa layanan informasi telah disiapkan oleh pemerintah, baik di portal resmi covid19.go.id, hotline 119 extension 9, WhatsApp COVID-19 di 0811 33 39 9000. Juga di Halo Kemkes berada di 1.500 567. Banyak aplikasi online dan telemedicine lain yang telah disiapkan, yang bisa digunakan bukan hanya untuk mendapatkan informasi, namun juga bisa digunakan untuk melaksanakan konsultasi medis. Saudara-saudara, secara rutin siaran TVRI dan RRI selalu menyampaikan informasi ini dan disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya. Inilah yang menjadi acuan kita agar bisa tetap mendapatkan informasi yang benar terkait COVID-19.